Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurlaili dengan NIM 2018 210731. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kinerja keuangan dan GCG atau Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan pada industri properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Ya, yang pertama, pembahasan. Dalam pembahasan sendiri ada kerangka penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, sampling, dan teknis analisis data yang saya akan jelaskan secara satu persatu. Jelaskan kerangka pemikiran terlebih dahulu. Dalam kerangka pemikiran sendiri ada profitabilitas, likuiditas, probabilitas, aktivitas, dan dewan komisaris yang mempengaruhi nilai perusahaan. Rasio profitabilitas sendiri yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan. Di sini dapat dilihat bahwa ada positif dan negatif. Jika positif, yang artinya dapat menunjukkan adanya tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang saham. Profitabilitas yang tinggi akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan harga saham, sehingga terjadi adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan harga saham, di mana dan jika bernilai negatif maka sebaliknya. Selanjutnya ada likuiditas. Di sini likuiditas sendiri bisa dilihat berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan. Saya akan menjelaskan pengertian likuiditas terlebih dahulu. Likuiditas sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dapat dikatakan positif jika perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga tingkat likuiditasnya, yang akan dipandang positif oleh pasar karena perusahaan sendiri akan mendapatkan kepercayaan dan dipandang baik oleh para investor. Bagi pihak luar, terutama para kreditur maupun investor, kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya itu sangatlah penting. Dan kemudian jika negatif, maka sebaliknya. Selanjutnya ada solvabilitas. Dia di sini dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengertian dari solvabilitas sendiri yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka panjang. Yang dimaksud berpengaruh positif adalah berarti perusahaan itu mampu atau sangat baik dalam mengelola hutang jangka panjangnya. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas di sini dapat dikatakan bernilai positif terhadap nilai perusahaan. Aktivitas sendiri pengertiannya yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Bisa dikatakan positif berarti perusahaan mampu dalam memanfaatkan dana yang tertanam pada aset dan dana yang bisa digunakan untuk investasi. Perusahaan mampu meningkatkan laba dan arus kas sehingga menarik para investor untuk menanamkan saham dan akan berdampak baik pula pada nilai perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris sendiri merupakan jumlah total anggota dewan komisaris baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Berpengaruh negatif karena nilai perusahaan dapat dipengaruhi secara signifikan terhadap dewan komisaris. Dengan cara meningkatkan dewan komisaris, maka nilai perusahaan tidak mengalami peningkatan. Untuk bagi anggota dewan komisaris sendiri harus bersikap profesional, yaitu seperti berintegrasi dan mempunyai kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk memastikan telah memperhatikan semua kepentingan pemangku jabatan lainnya. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris, maka semakin rendah nilai perusahaan. Karena terlalu banyak dewan komisaris, maka pengambilan keputusan tidak efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Yang pertama, satu, artinya profitabilitas berpengaruh positif atau negatif signifikan terhadap nilai perusahaan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu selanjutnya, likuiditas berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan.
Solvabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir ada dewan komisaris. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang di dalamnya ada rancangan penelitian, identifikasi penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan sampel, dan yang terakhir data dan metode pengumpulan data. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian berdasarkan karakteristik tujuannya dari penelitian ini sendiri, yaitu rancangan eksplanatif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan industri properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Dapat dilihat dari aspek analisisnya, penelitian ini itu menggunakan casual study yang menguji menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada identifikasi variabel. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, variabel independen yang digunakan yaitu ada profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA, lalu likuiditas yang diukur dengan menggunakan current ratio, lalu kemudian ada solvabilitas yang diukur menggunakan DER, lalu aktivitas yang diukur menggunakan TATO, dan yang terakhir dewan komisaris yang diukur dengan menggunakan atau menghitung jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan tersebut. Lalu variabel dependennya yang digunakan yaitu adalah menjadi variabel Y yang diukur dengan PBV. Yang ketiga ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan industri properti real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang berarti cara penarikan sampel berdasarkan kriteria spesifik. Adapun dari kriteria tersebut yaitu perusahaan industri properti ini memiliki ekuitas positif dan perusahaan industri ini memiliki laporan keuangan yang lengkap dan bisa dilihat di www.idx.co.id. Yang terakhir ada data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian kali ini data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari penelitian atau dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini memperoleh data, catatan laporan keuangan perusahaan, dan juga data yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini yang diterbitkan oleh BEI. Untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Pengertian dari metode dokumentasi sendiri adalah cara pengumpulan data dengan mencatat penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip, dan lainnya yang ada pada perusahaan, khususnya data sekunder yang berupa laporan keuangan lengkap yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Saya akan menjelaskan tentang teknis analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, lalu ada analisis regresi linear berganda, lalu ada analisis hipotesis. Yang pertama analisis deskriptif. Analisis deskriptif sendiri yaitu yang memberi gambaran atau penjelasan tentang variabel-variabel untuk menilai profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan GCG terhadap nilai perusahaan. Analisis regresi linear berganda sendiri, model ini digunakan karena variabel yang akan diteliti lebih dari satu, dan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini, pada peneliti ini, uji statistik T pada umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam rangka variabel-variabel dependen, atau penerimaan dan penolakan hipotesis dengan menggunakan nilai signifikan.
signifikan sama dengan 0,05, yaitu jika nilai signifikan uji T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan jika nilai signifikan uji T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.